Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang bid'ah. Bid'ah ini termasuk tema yang penting karena apa? Karena seringkali orang memahami bid'ah itu hanya sekilas-sekilas, sehingga dengan mudahnya kemudian orang mengatakan bid'ah kepada amaliyah-amaliyah yang itu tidak ada pada zaman Nabi ataupun pada masa sahabat. Bahkan mereka seringkali mengatakan bahwa bid'ah itu adalah sesuatu yang sesat, semuanya sesat, sehingga kalau tidak ada pada zaman Nabi itu berarti sesat, dan konsekuensinya kalau sesat itu berarti berdosa. Nah, nanti kita bahas apakah pernyataan ini dibenarkan atau tidak. Saya mengutip pendapat dari Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari. Di sana dikatakan bahwa wal bid'atu asluha ma'uhdisa ala ghairi misalin sabiqin. Bid'ah ini secara bahasa itu diartikan dengan segala sesuatu yang dibuat tanpa ada contoh terdahulu. Jadi nggak ada contohnya. Ini bid'ah mana secara bahasa. Karena ini adalah sesuatu yang tidak ada contohnya, maka ini makna secara bahasa ini adalah umum, berlaku baik itu untuk sesuatu yang bernilai ibadah ataupun sesuatu yang tidak bernilai ibadah. Apapun itu kalau Anda lakukan dan belum ada contoh sebelumnya, itu berarti itu sesuatu yang dikatakan bid'ah. Kayak Anda membuat makanan yang belum ada ketika zaman Nabi, zaman sahabat, bahkan zaman sebelum Anda juga belum ada, itu berarti Anda melakukan bid'ah. Kemudian watut laku fi syar'i fi muqabalatis sunnah fatakunu madmumatan. Di dalam istilah syarak ini, bid'ah ini sebagian ulama kemudian memperlawankan bid'ah dengan sunnah. Kita ketahui bahwa sunnah itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh Nabi atau para sahabat. Jadi at-thariqah al-maslukah allati salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kawan bi alamun bidin kas-sahabat. Itu kalau sunnah itu kan konotasinya baik. Nah, kalau bid'ah itu dilawankan dengan sunnah, berarti itu kan berarti melawan sunnah, itu berarti tidak baik. Maka di sini dikatakan fatakunu madmumah, maka berarti bid'ah itu tercela. Nah, sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi dan juga tidak dilakukan oleh Rasulullah, apakah ini masuk dalam kategori bid'ah yang madmumah semuanya atau tidak? Imam Ibnu Hajar kemudian menjelaskan lebih lanjut, wa tahqiqu annaha in kanat mimatan dariju tahta mustasanin fi syar'i fayya sanatun. Kalau bid'ah itu masuk dalam kategori sesuatu yang dianggap baik menurut syariat, fayya hasanatun, maka bid'ah itu adalah bid'ah yang hasanah. Jadi itu bid'ah yang baik. Kalau ditimbang secara syariat itu dia sesuatu yang baik, maka termasuk bid'ah yang hasanah. Jadi walaupun itu tidak ada di zaman Nabi, tapi secara syariat itu tidak masalah. Seperti peringatan Maulid Nabi, katakanlah. Beberapa ulama mengatakan Maulid Nabi itu bid'ah. Iya, betul bid'ah. Zaman Nabi tidak ada peringatan Maulid Nabi yang diacarai dengan pembacaan sirah nabawiyah, terus pengajian, terus juga dengan menyediakan makanan dan sebagainya. Acara itu kan baru ada pada masa zaman dinasti Fatimiyah itu, menurut sebagian pendapat itu. Nah, tinggal dilihat saja apakah bid'ah itu yang Maulid Nabi tadi bertentangan dengan syariat atau tidak. Orang Maulid Nabi itu kan di dalamnya itu ada pengajian, terus ada pembacaan ayat Al-Quran, pembacaan sirah nabawiyah, itu semuanya secara syariat tidak bermasalah. Maka bid'ah yang itu ya termasuk bid'ah yang hasanah. Nah, kebalikannya wa in kanat mimatan dari tahta mustaqbahin fi syar'i fa hiya mustaqbahah. Kalau bid'ah tadi itu dia masuk dalam kategori yang dianggap jelek menurut syariat, maka bid'ah itu termasuk bid'ah yang mustaqbahah atau bid'ah yang jelek. Nah, contoh yang jelek itu ya jelas sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Meyakini bahwa Allah itu dua, meyakini bahwa Allah itu punya anak. Ini secara akidah ini kan bertentangan dengan syariat. Maka ini bid'ah-bid'ah yang jelek karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan itu. Wa illa fahiya min qismil mubah. Kalau tidak masuk dalam kategori baik menurut syariat atau jelek menurut syariat, maka dia termasuk yang mubah. Mubah itu kan berarti dia tidak ada muatan pahala dan juga tidak ada muatan dosa di dalamnya. Jadi syariat tidak menilai itu baik atau tidaknya.
Waqad tanqasimu ilal ahkami al-khamsah, dan terkadang bid'ah ini dibagi menjadi 5 bagian. Nah, di sini ini sudah dinyatakan oleh Ibnu Hajar bahwa bid'ah itu dibagi menjadi bid'ah yang madhumah, bid'ah yang tercela, dan bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik. Bahkan dia mengatakan juga kadang dibagi menjadi 5 sesuai 5 hukum Islam: wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Nah, ini menurut pernyataan dari Imam Ibnu Hajar. Berarti Imam Ibnu Hajar ini sudah mengatakan bahwa tidak semua bid'ah itu sesat. Nah, hadis-hadis tentang bid'ah ada dari beberapa riwayat Imam Muslim seperti di sana dikatakan, amma ba'du fa inna khairal hadis kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dolalah. Nah, pada lafaz kullu bid'atin dolalah yang saya garis bawah itu, ini yang kemudian diperselisihkan oleh para ulama, apakah lafaz kulun di sana itu diartikan dengan setiap atau tidak. Karena apa? Karena lafaz kulun itu sebenarnya dia kadang-kala diartikan setiap, kadang-kala diartikan setiap itu berarti semua ya, kadang-kala juga diartikan dengan sebagian. Nah, pada kasus hadis ini lafaz kulun ini artinya apa? Kita cek nanti penjelasan dari beberapa ulama sana. Terus juga sama riwayat Abi Dawud dan At-Tirmidzi, di sana juga ada lafaz kullu bid'atin dolalah wa kullu bid'atin dolalah. Imam An-Nawawi ketika mengomentari hadis tentang lafaz terutama di kullu bid'atin dolalah, dia mengatakan hada amun maksusun, bahwa lafaz ini adalah lafaz yang umum, yang maksus, yang dikhususi. Artinya ini perlu dikhususkan, perlu dikecualikan, alias tidak berlaku untuk semuanya. Kecuali kalau umum itu berarti menyeluruh itu berarti semua bid'ah sesat. Tapi di sini maksus, ada pengecualian. Wal muradu ghalibul bidah, yang dimaksud di dalam lafaz ini itu adalah ghalibul bidah atau kebanyakan bid'ah. Jadi kalau diartikan itu menurut Imam An-Nawawi, kebanyakan bid'ah itu sesat. Yang namanya kebanyakan itu ya berarti ada yang tidak masuk. Kebanyakan bid'ah sesat berarti ada bid'ah yang tidak sesat. Seperti saya katakan, misalkan kebanyakan mahasiswa PBA rajin-rajin, itu kebanyakan rajin-rajin, berarti masih ada yang tidak rajin. Beda kalau saya bilang semua mahasiswa PBA rajin-rajin, berarti semua. Tapi saya bilang kebanyakan, berarti ada yang tidak rajin. Nah, kemudian Imam An-Nawawi juga mengatakan dengan mengutip pendapat ulama, al-bid'atu khamsatu aqsamin, bid'ah itu ada 5. Sama seperti pernyataan Imam Ibnu Hajar tadi ya. Yang pertama itu wajib, wajibah, bid'ah yang wajib, wa mandubah, bid'ah yang disunahkan, muharramah, bid'ah yang diharamkan, makruhah, bid'ah yang dimakruhkan, mubahah, dan bid'ah yang dimubahkan. Contoh yang wajibah itu nazmu adillatil mutakallimina lirradi 'alal malahidah wal mubtadi'ina wa syibidzalika. Bid'ah yang wajib itu adalah menyusun dalil-dalil yang dilakukan oleh para ulama-ulama mutakallim, ulama-ulama yang ahli kalam, untuk menolak pendapat orang-orang yang menyimpang. Seperti yang dilakukan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, dia membuat dalil-dalil yang dia rangkum di dalam kitabnya ini untuk membantah pendapatnya orang-orang Mu'tazilah. Nah, ini yang dilakukan oleh Imam Al-Asy'ari ini adalah termasuk bid'ah, tapi ini bid'ah yang sifatnya wajib, karena zaman Nabi itu tidak ada penyusunan dalil-dalil mutakallimin itu. Apalagi dalam sebuah karya, zaman Nabi belum ada penulisan-penulisan dalam karya yang terbukukan dalam satu kitab itu. Terus bid'ah yang disunahkan seperti menyusun kitab-kitab ilmu seperti kitab nahwu, kitab shoroh, kitab fikih dan sebagainya, terutama mulai abad ketiga itu ketika ilmu sudah diklasifikasikan menurut faknya masing-masing, pembagiannya masing-masing. Saat itu juga kemudian mulai muncul pengkhususan ilmu-ilmu dalam bagiannya masing-masing. Ini termasuk bid'ah yang disunahkan. Makanya ilmu nahwu, ilmu shoroh, ilmu tajwid dan ilmu yang lainnya itu ya termasuk bid'ah, tapi ini bid'ah yang disunahkan. Terus membangun binaul madaris, membangun madrasah, warubut dan pondok pesantren, itu bid'ah. Zaman Nabi belum ada madrasah, belum ada pondok pesantren. Karena biasanya saat itu para sahabat belajar dengan Rasulullah di masjid-masjid itu ya, dalam bentuk halaqah itu. Wa minal mubahi at-tabassut fi alwanil at'imah wa ghairi dzalika. Contoh bid'ah yang mubah itu membuat aneka macam makanan. Tabassut, beraneka macam makanan dibuat. Makanan-makanan yang tidak ada zaman Nabi, zaman
sahabat dan juga zaman tabi'in dan sebagainya, lalu kamu membuat makanan yang beraneka macam ini termasuk bid'ah yang mubah. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran tidak ada perintah untuk menganeka ragamkan makanan, tidak ada. Dan juga tidak ada larangannya, tidak ada perintah, tidak ada larangannya. Di Quran cuma hanya ada perintah, makanlah makanan yang halal. Dan di Quran juga cuma hanya ada larangan, tidak boleh makan yang haram, tidak boleh berlebih-lebihan. Terus ada bid'ah yang haram. Bid'ah yang haram itu jelas tadi, seperti meyakini Allah itu dua, meyakini Allah itu punya anak, atau orang merubah dari sholat fardu duhur yang 4 dirubah jadi 3, atau mengatakan puasa Ramadan tidak wajib. Ini yang sesuatu yang menentang yang perkara wajib, itu berarti ya haram. Bid'ah yang makruh itu sesuatu yang dinilai makruh, misalkan menghiasi masjid-masjid dengan hiasan yang berlebihan sehingga mengganggu konsentrasi orang yang sholat. Nah, dengan tulisan-tulisan, baik tulisan apa yang terlalu berlebihan itu, yang sehingga membuat orang itu mengganggu sholat, terganggu sholatnya. Nah, terus kemudian ada beberapa hadis yang mentaksis hadis tentang bid'ah. Di samping tadi penjelasan dari Imam An-Nawawi bahwa lafadz kullu bid'atin, kullunya itu maknanya tidak semua tapi sebagian besar. Ada hadis yang mentaksis man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyam qusa min ujurihim syai'. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyam qusa min auzarihim syai'. Jadi pada lafaz man sanna fil islami, sanna itu apa? Sanna itu melakukan sesuatu yang belum dilakukan oleh kaumnya. Itu sanna. Nah, kalau sanna fil islam sunnah hasanah berarti dia melakukan sesuatu yang baru, yang mempelopori yang baru, yang itu bernilai kebaikan, maka dia dapat pahala dan pahala orang yang meniru dirinya. Itu juga kebalikannya. Kalau mempelopori sesuatu yang jelek, dia mendapatkan dosa dan dosa orang yang meniru-niru dirinya. Nah, hadis yang man sana fil islami tadi, sunatan hasanah, dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, hadis ini adalah al-hassu alal ibtida bil khairat, bahwa ini anjuran untuk memulai melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, ini sudah jelas ini adalah sesuatu yang baru. Atau di dalam riwayatnya Imam At-Tirmidzi juga di sana dikatakan wa mani btada bid'ata dolalatin. Barang siapa yang membuat bid'ah yang dolalah, yang tidak membuat Allah dan Rasulnya ridho, maka dia mendapatkan dosa dari orang yang melakukannya tanpa terkurang sedikit pun. Jadi sudah ada istilah bid'ah dolalah di dalam riwayatnya Imam At-Tirmidzi ini. Sehingga jelas bahwa sekali lagi tidak semua bid'ah itu dihukumi sesat. Nah, ini lafadz sana tadi ya. Kalau dalam kamus Lisanul Arab dikatakan di sana, sana itu idza batada amran minal birri lam ya'rifhu qaumuhu. Ketika seseorang melakukan kebaikan yang tidak diketahui oleh kaumnya, artinya belum dilakukan oleh kaumnya. Terus kita lihat juga ada di beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa lafadz kullun itu tidak maknanya semua. Seperti surat Al-Anbiya ayat 30, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Nah, lafadz kulla syai'in hayyin itu tidak diartikan setiap, tidak diartikan semua. Karena kalau diartikan setiap, diartikan semua, maka nanti maknanya itu akan bertentangan dengan surat Ar-Rahman ayat 15. Tapi lafadz kulla syai'in di sana diartikan harus sebagian. Misalkan kita mengartikan makna itu setiap ya. Kami jadikan setiap yang hidup dari air. Ini setiap yang hidup dijadikan dari air ini kan berarti bertentangan dengan ayat surat Ar-Rahman ayat 15. Karena Allah mengatakan khalaqal janna mim marijim min nar. Allah menciptakan jin itu dari api. Jin itu adalah sesuatu yang hidup, tapi dia diciptakan dari api, bukan dari air. Maka di surat Al-Anbiya 30 ini harus diartikan kulla syai'in itu diartikan dengan sebagian, tidak boleh diartikan dengan setiap. Maka kami jadikan sebagian yang hidup itu dari air. Terus juga ada hadis mengatakan kullu ainin zaniyatun. Nah, lafadz kullu ainin zaniyatun ini jangan diartikan juga maknanya setiap. Karena kalau diartikan makna setiap itu nanti maknanya berarti semua yang memiliki mata itu dihukumi matanya berzina. Setiap mata berzina. Matanya kiai berzina, matanya ulama berzina, matanya ustadz berzina, matanya santri berzina, semua orang matanya berzina. Kalau dijadikan setiap. Tapi di situ juga harus dimaknai dengan sebagian matanya manusia itu berzina.
Mata yang berzina itu apa? Yaitu kullu ainin nadzarat ila asnabiyah an syahwatin. Setiap mata yang melihat kepada perempuan lain dengan menggunakan syahwat. Kemudian jadi kita sepakat ya bahwa tidak semua bid'ah itu sesat. Lafadz kulun itu tidak diartikan setiap, tapi diartikan dengan sebagian. Berarti ada yang tidak sesat bid'ah itu. Contoh bid'ah pada masa Rasulullah masih hidup. Misalkan bid'ahnya sahabat Bilal. Saat itu Rasulullah mengatakan, dia cerita itu, ketika pas sholat subuh, Bilal didatangi Rasulullah. Ya Bilal, hadisni bi arja amalin amil tahu fil Islam. Ceritakan padaku amal apa yang kamu lakukan sehingga aku mendengar dafana alaika baina yadayya fil jannah. Saya melihat kamu kok mendahului saya di surga. Saya mendengar suara sandal kamu kok kamu mendahului saya di surga. Bila menjawab, saya tidak melakukan amal apapun kecuali saya itu ketika bersuci, berwudu baik siang atau malam, setelah itu saya sholat 2 rakaat. Nah ini sholat yang dilakukan oleh Bilal ini, sholat sunnah 2 rakaat setelah wudu ini adalah bid'ah yang dilakukan oleh Bilal. Rasulullah tidak memerintah. Lalu Rasulullah diberitahu oleh Bilal, Rasulullah tidak melarang, justru malah Rasulullah merestuinya ini. Contoh lagi bid'ah, ada seorang sahabat yang menambahi bacaan sholat ketika doa iftitah, dengan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah saat itu Rasulullah mendengar bacaan seorang sahabat tadi, setelah sholat selesai, tanya siapa yang tadi yang membaca itu. Nah sahabat bilang, saya Rasulullah. Rasulullah bilang, ajibtu laha futihat laha abwabus sama. Saya kagum karena ketika itu dibacakan, pintu-pintu langit itu terbuka. Akhirnya Rasulullah ini tidak melarang orang itu membaca doa iftitah Allahu akbar kabira tadi. Memang benar Allahu akbar kabira itu bukan bacaan Rasulullah, bacaannya sahabat, tetapi direstui oleh Rasulullah dan tidak dilarang. Maka ini ya termasuk bagian dari hadis yang sifatnya takriri, disetujui oleh Rasulullah. Terus bid'ah setelah Rasulullah wafat seperti pengumpulan mushaf yang terjadi pada saat zamannya Khalifah Abu Bakar. Saat itu banyak orang yang hafal Quran meninggal dunia, hampir 7 bulan meninggal dunia. Umar mendatangi Abu Bakar mengusulkan agar Quran ini dibukukan. Karena kalau tidak dibukukan lambat laun